Alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Melanjutkan dari kitab Ihya tentang masalah-masalah najasat fil muzalbih, tentang itu perkara yang dipakai untuk menghilangkan najis. Wal khamis, alasan yang kelima, annahum sesungguhnya muslimun, kanu ada siapa al muslimun, yastanjuna itu bersuci siapa al muslimun ala atrafil miyah, di atas pinggir-pinggirnya beberapa air, al jariyat yang mengalir, al qalilat yang sedikit. Wala khilafah, dan tidak ada perselisihan fi madzhab Syafi'i, di dalam madzhab Syafi'i radhiyallahu anhu, anau sesungguhnya keadaan idza waqa'a, tatkala jatuh apa baulun apa kencing, fima di dalam air jarin yang mengalir, walam yataghayyar, dan tidak berubah apa anau sesungguhnya air, ya juzu maka itu boleh apa tawaddu apa wudu bi dengan itu air. Wa in kana, walaupun ada apa air itu qalilan itu sedikit, jadi kayak aliran parit-parit gitu ya, aliran parit-parit, tapi mungkin ada yang kencing di situ atau jatuh kencing di situ, maka itu dibolehkan. Wa ayu farkin, dan manakah perbedaan bainal jari, di antara yang air yang mengalir, warraqid, dan yang tidak mengalir, artinya yang diam. Walaita siri dan barangkali pengetahuan saya itu ditemukan, halil hiwalah, apakah membelokkan hukum atau menyandarkan hukum, ala adami taghayyuri, atas tidak adanya perubahan air itu, aula lebih utama, ala quwwatil ma, atau atas kekuatannya air, bisa babil jiryan, dengan sebabnya mengalir, summama utawi itu perkara, haddutil kalkuwah utawi batasan itu kekuatan, atajri apakah mengalir filmia di dalam air al-jarati yang mengalir, fi ana bibil hamamah, di dalam pipanya kamar mandi umpamanya, amla atau tidak. Fa'ilam tajri, maka jika itu berjalan, famal farqu, maka kalau begitu apa bedanya. Wa in jarad, dan tatkala berlaku apa tilkal kuwah itu, famal farqu, maka apakah perbedaannya, bainama, di antaranya perkara yang terjadi, yang jatuh via di dalam ma, wa bainama, dan di antaranya perkara yang jatuh apa ma fi majrul ma'i, di dalam tempat mengalirnya air, minal awani, dari beberapa wadah, alal abdan, atas beberapa badan, wahya, dan utai air miyah, aitun begitu juga, jariyatun, itu mengalir, sumal bau, lantas utai kencing, asyaddu ikhtilaton, itu sangat-sangatnya campur, bilma'i, dengan air, aljar, yang mengalir, min najasatin, daripada najis, jamidatin, yang keras, sabitatin, yang tetap. Ilqudiya, tatkala dijadikan untuk menghukumi, apa bi'an nama, apa dengan sesungguhnya perkara yajri, yang mengalir alih atas najasa, wa ilam yataghayyar, dan walaupun tidak berubah apa najisun najis, ila ayyazdamia, sampai supaya berkumpul apa ma itu, fi mustangqin, di dalam tempat berhentinya air, atau lubang tanah tempat berhentinya air, apa kullatani, apa 2 kulah. Kemarin sudah kita bahas 2 kulah itu adalah 190 liter. Fa'yu farkin, maka manakah perbedaannya, bainal jamid, antara yang keras, wal ma'i, dan yang cair. Wal ma'u, dan utai air itu wahidun, satu. Wal ikhtilatu, dan utawi campur itu asyaddu, itu lebih berat, minal jiwar, daripada, atau dalam naskah yang lain, minal mujawarah. Minal mujawarah artinya yang bersandingan atau campur tapi tidak campur aduk. Bercampur tapi tidak bercampur aduk. Itu bertetangga maksudnya, bersebelahan.
Wasadis utai yang keenam, anau sesungguhnya keadaan idza waqa'a ketika terjadi jatuh apa ritlun atau satu ritel, satu timbangan satu ritel minal bauli daripada kencing fi kullataini dalam dua kulah air dua kulah summa furriqata lantas kemudian dipisahkan keduanya fakullu qauzin maka utai tiap-tiap apa itu Fakul semaka utai tiap-tiap kendi atau wadah air ya taribu itu nyiduk atau mengambil air minum daripada mak tohirin itu suci. Umpamanya ya kalau itu air itu dua kula katakanlah 190 liter. Kemudian terkena kencing tapi tidak banyak banget kena kencing. Itu kalau tidak ada perubahan dari sisi warnanya, baunya, rasanya maka itu suci. Air yang dua kula itu masih tetap suci, tohir ya, bisa suci dan mensucikan. Tapi sekarang masalahnya adalah kalau air itu kemudian dipisah jadi dua, katakanlah 190 ambil 100 liternya, yang 90 yang 100 diambil, katakanlah 200 liter, yang 100 itu sudah masuk air kencing itu termasuk, yang 100 diambil di satu wadah, yang satu wadah. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana ini hukumnya? Padahal dia kan jadi airnya jadi air sedikit. Padahal sebelumnya terkena apa itu terkena percikan daripada kencing itu. Wa ma'lumun dan diketahui annal baul sesungguhnya kencing muntasirun itu menyebar fi di dalam mak. Wahwa dan utama itu qalil. Itu sedikit. Falaita maka itu barangkali pengetahuan saya itu muncul falaita syi'ri. Hal ta'lilut taharat apakah alasan kesuciannya air itu bi'adami taghayyur dengan tidak adanya perubahan air aula lebih utama au bi quwwati kasratil ma atau dengan kekuatan banyaknya air ba'da inqita'il kasrah setelah terputusnya banyak wa zawalia dan hilangnya kasrah ma'a tahaqquqi baqa'i ajza'in najasah beserta yakinnya tetapnya itu juz-juznya najis via di dalam kasroh itu. Ini adalah Imam Ghazali mengajak kita tentang apa itu berpikir tentang air yang najis, air yang najis itu gimana? Wasabi utai alasan yang ketujuh, annal hamamat sesungguhnya tempat-tempat pemandian lam tazal itu tidak lepas apa hamamat fil a'sar di dalam masa-masa al-khaliyah yang dahulu ya tawaddu wudu fiha di dalam hamamat siapa al mutakasyifun itu orang-orang yang berpakaian compang-camping atau gerombel berpakaian sederhana atau orang-orang fakir. Mereka itu orang-orang fakir tuh yang bisuna dan mereka memasukkan siapa mereka menenggelamkan siapa mereka al aidia pada tangan-tangan wal awaniya dan beberapa wadah fitil kalhiyat di dalam itu kolam. Ma'akil latil ma' beserta sedikitnya air wa ma'al ilmi dan beserta mengetahui bi'anal aidiya dengan sesungguhnya tangan-tangan an-najisata yang najis wa tahirata dan yang suci. Tangan-tangan ada yang kena najis, ada yang suci. Kanat ada tatawarradu itu silih berganti apa aidian najaan najasa wa tahira itu alaiha itu atas alaiha atas najas alaiha atas hayat itu kolam-kolam tapi kolam yang airnya sedikit itu. Fahadi maka utai ini nih al umur utai beberapa perkara ma'al hajah beserta kebutuhan asyadidah yang sangat dibutuhkan. Tuqawi itu bisa menguatkan atau bisa meneguhkan fi nafsi di dalam jiwa annahum sesungguhnya muslimun kanu ada siapa al muslimun yang duruna memandang siapa mereka ila adam mutaghayyir karena mereka memandang tidak adanya perubahan air. Muawilina hale berpegangan atau mentakwil ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khuliqal ma'u tahuran. Khuliqa diciptakan apa al ma'u air tahurun itu suci. La yunajjisu tidak menajiskan kepada al ma'u apa seun sesuatu illa ma kecuali perkara ghayyar yang bisa merubah apa ma tok mahu pada rasanya air au rihahu atau baunya air au launahu atau bau warnanya air. Jadi ukurannya air najis itu adalah 3 itu ya. Ta'muhu, rihuhu, launuhu.
rasanya, baunya, warnanya. Itu yang bisa menentukan tadi ya. Ini orang yang berpegangan begini. Wahada dan udai. Ini hadis fihi itu dalam hadis tahqiqun, itu bisa meyakinkan. Wahwa dan udai tahqiq anna tab'akul limain, sesungguhnya tabiat tiap-tiap perkara yang cair. Ayam koliba itu bisa merubah, bisa membalikkan apa kullamai ila sifati nafsih, pada sifatnya dirinya kulli mai. Kullama bisa merubah pada tiap-tiap perkara yang jatuh di dalam ma. Wakana dan utaima itu maghluban itu dikalahkan min jihati dari arahnya ma. Fakama maka sebagaimana tak melihat siapa kamu al-kalba pada anjing, ya kok bisa jatuh apa anjing fil mamlahah di dalam kubangan garam atau gudang garam atau tambangnya garam. Fayastahilu maka kemudian menjadi berubah kalb itu melhan pada garam. Wa yuhkamu maka dihukumi itu tadi bitoharoti dengan kesuciannya kalb. Li soyruroti karena jadinya kalb milhan pada garam, wazawali sifatil kalbiyah dan hilangnya sifat-sifat keanjingan, sifat-sifat anjing anhu daripada milh ya. Begitu juga kalau umpamanya ada anjing, ini maksudnya masuk anjing kepada kubangan atau tambangnya garam, kemudian lama-lama itu kan perkara itu jadi berubah menjadi garam, maka itu dihukumi suci karena jadinya kalb tadi menjadi garam dan hilangnya sifat keanjingan itu tadi daripada garam. Maksudnya bukan, kalau memang ini maksudnya adalah di sini bukan bentuk anjing itu, tetapi katakanlah umpamanya kamu bikin tambak garam ya, bikin tambak garam, paham? Tambak garam itu kan umpamanya kan airnya tidak terlalu banyak kan, nanti lama-lama menjadi agak kering. Tiba-tiba anjing lewat di situ. Terus kemudian bagaimana hukum ini garam yang sudah dilewati oleh anjing? Maka karena sudah hilang itu bentuknya najisnya anjing, ya, maka yang ada adalah bentuk daripada sifat daripada garam itu yang menjadi suci. Beda kalau bukan maksudnya seperti ini. Bagaimana kalau umpamanya anjing masuk ke gudangnya garam, bukan gudang garam rokok, bukan gudang garam, punya gudang garam banyak besar, satu gedung punya garam semuanya, tiba-tiba anjing mati di situ. Bagaimana hukumnya ini anjing ini? Ya tetap anjingnya tetap najis karena bentuknya kan bentuk najis gitu. Ya diambil kanan kirinya yang masih ada bentuk-bentuknya najis dia buang saja. Tapi garam yang di kanan kirinya ya suci. Berbeda dengan kasus umpamanya kamu punya satu rumah garam, punya rumah itu gedung ini penuh dengan garam. Tiba-tiba anjing lewat di situ. Karena sudah hilang bentuknya daripada bentuk najis ainiyahnya anjing itu yang menjadi suci. Ya. Wakadhalika dan begitu juga apal khol cokak ya kau yang jatuh khol filmai di dalam air. Cukak itu kan masuk kepada air ya. Walabanu dan air susu ya kau yang jatuh di dalam ma, bahwa hal utama itu qalil itu sedikit, fatab tulu maka menjadi batal sifatnya laban, wa yatasawwaru dan berubah warna laban bisifatil ma dengan sifatnya air, wa yantabi'u dan berbentuklah laban itu bitobi dengan tabiatnya air, illa idza kasur kecuali jika banyak laban, wa ghalaba dan mengalahkan laban. Waktu Rabu dan diketahui ghalaba itu menangkannya laban, bighalabati ta'mih dengan mengalahkan rasanya laban susu, launih atau warnanya laban, aurihih atau baunya laban. Maksudnya itu bisa air itu masih tetap suci,
Kalau umpamanya misalnya airnya itu sedikit kemasukan laban, asal tidak berubah baunya, rasanya, warnanya, maka air itu tetap suci mensucikan. Kan masalahnya gini, kalau kamu wudhu, kalau kamu ambil wudhu, maka kemudian air wudhu itu harus air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan ya. Itu susu suci, cuma masalahnya tidak mensucikan. Paham ya? Jadi yang digunakan itu air tohir mutohir, suci mensucikan. Air suci mensucikan. Nah, air suci mensucikan yang digunakan untuk wudhu atau kita mandi wajib itu adalah air suci mensucikan, itu adalah yang masih berbentuk air, bukan berbentuk yang lain. Bukan karena suci saja. Jadi untuk wudhu, untuk mandi itu hukumnya harus suci mensucikan, bukan sekedar suci. Kalau sekedar suci, kamu wudhu pakai air gule, air rawon, tidak sah. Air rawon itu suci apa tidak? Suci. Gule suci apa tidak? Suci. Air kelapa suci apa tidak? Suci. Air susu suci apa tidak? Suci. Cuma tidak mensucikan. Nah, maksudnya di sini. Jadi kalau memang kemasukan, kamu punya satu ember, tiba-tiba kemasukan air susu atau air kelapa atau air apa, tapi tidak merubah daripada, tidak mengalahkan mencampuri itu pada air, ya tetap aja air itu suci mensucikan. Ya, umpamanya hukumnya gimana? Kalau umpamanya sudah berubah dari sisi warnanya, rasanya, baunya, berarti tidak boleh lagi tidak suci mensucikan ya. Satu ember kemasukan air susu, satu ember, kira-kira berubah apa enggak? Rasanya berubah tidak? Warnanya berubah tidak? Nah, berarti tidak boleh, berarti tidak boleh. Kamu punya satu ember mau untuk pakai wudhu, tiba-tiba sama teman kamu kau kasih masuk gulai satu ember pula di tempat itu, kira-kira berubah enggak airnya? Berubah, maka itu tidak boleh. Fahada maka utama dzikra dzalik al-mi'yar, itu menjadi ukuran syariat. Waqat asyara, dan sungguh memberikan isyarah apa syariat ilai kepada hadal mi'yar fil ma'il qawi, di dalam air yang kuat, ala izalatin najasah, atas menghilangkan najis. Bahwa utawi ma asyara syara, jadi itu menjadi mudah atau menjadi nyata bi ayyu awwala, dengan supaya menjadi dipakai pegangan apa alaihi ma asyara syara. Fayun dafa'u, maka menjadi katolak bihi, dengan syariat apa al-kharju, apa kesulitan. Wa idharu, dan menjadi jelas bihi dengan ma asyara syara, apa makna kaunih, apa arti sesungguhnya ma tohuran, itu suci mensucikan. Idh yaglibu, karena mengalahkan apa ma ala ghairi, atas lainnya ma. Fayutahhiru, maka bisa mensucikan apa ma hu, kepada ma waqa'aleh, bisa mensucikan apa yang jatuh kepada air itu. Kamu sebagaimana perkara soro jadi apa ma, kadzalik seperti itu, yaglib fima, di dalam perkara ba'dal qallatain, setelah apa dua kula. Wa fil ghussalah, dan di dalam air apa cucian. Wa fil ma'il jari, dan di dalam air yang mengalir. Wa fi isra'il ina, di dalam membiarkan wadah lil hirrah, wadahnya terbuka untuk minum kucing. Wala tadzunan, jangan menyangka sungguh siapa kamu anna dzalika, itu sesungguhnya hukum utarah afan, itu dimakfu. Id laukana, tatkala jika ada apa hukum kadzalik seperti itu af, lakana tentu ada apa mak kasar istinja, seperti asalnya istinja, wadabil baragis, dan darahnya nyamuk, hatta yasiro, sehingga jadi apal mau air al-mulaq, yang bertemu lah kepada air najis, najisan itu najis. Walayan juzu, dan tidak najis apa asarul istinja bil ghasalah, sebab air cucian. Wala bihulugis sinnuri, dan tidak dengan jilatannya kucing. Filma, ini dalam air al-qalil, yang sedikit. Ama qauluhu, adapun sabdanya Nabi SAW, la yahmilu khabasan, artinya tidak membawa apa air khabasan pada najis. Bahwa maka utawi qauluh sallallahu alaihi wasallam ini fi nafsi, di dalam dirinya qauluh itu mubham, itu ada kesamaran.
Fa'inau maka sesungguhnya ma qauluh atau apa yang diucapkan Rasulullah itu yahmilu itu mengandung apa itu mengandung apa ma pada najis idza taghayyara ketika berubah apa ma. Itu menjadi ada mengandung, ada keserupaan. Maksudnya adalah kalau air itu adalah tidak ada perubahan. Fa'ingkila maka jika diucapkan maka jika diucapkan arada menghendaki siapa Rasulullah bihi dengan qauluh idza lam yataghayyar jika tidak ada perubahan apa air. Fayumkinu maka mungkin apa ayuqal supaya diucapkan arada menghendaki siapa Rasul anasnya qauluhu itu sabdanya Nabi itu fil ghalib di dalam kebiasaannya la yataghayyaru tidak berubah. Biasanya kalau kemasukan sedikit tidak berubah. Bin najasah dengan najis al muqtadati yang menjadi kebiasaan. Summa huwa maka lantas utawi qaulu hadal qail ini tamas sukun itu menjadi pegangan bil mafhum dengan perkara yang dipahami. Bima di dalam perkara di dalam ya belum jika tatkala tidak sampai apa air qallatain pada 2 kula. Watarkul mafhum dan utai meninggalkan perkara yang dipahami bi akal dengan yang lebih sedikit air yang lebih sedikit minal adillah dari beberapa dalil alati yang zakarna menyebutkan siapa kami hak kepada lati mungkin itu mungkin. Wa qaulu dan ngendikane Rasulullah la yahmilu khabasan artinya air itu tidak membawa najis pada najis. Zahiru utawi zahirnya qauluh sabda Nabi itu nafyul hamli itu menghilangkan mengandung najis artinya menghilangkan yang mengandung najis. Ayo kelibu artinya yang bisa merubah apa ma'hu kepada najis ila sifati nafsi pada sifat dirinya ma'. Kama sebagaimana perkara yuqal diucapkan al-mamlahatu la tahmilu kalban wala ghairu. Al-mamlahu tawi tambang garam itu la tahmilu tidak membawa apa tambang garam kalban pada anjing wala ghairu pada dan tidak selainnya anjing. Ayang qalibu artinya adalah berubah apa kalb jadi milh. Wadhalika dan utai itu tuh alma la yataghayyaru bin najasah li'anna nas karena sesungguhnya manusia qad yastanjuna sungguh-sungguh bersuci siapa manusia fil miya'il qalilati di dalam air yang sedikit fil ghadran di dalam kolam wa yaghmisuna dan memasukkan siapa mereka al awannya pada beberapa wadah an najisata pada najis via di dalam al ma'un qalilah wal ghadran tadi itu. Sumaya taraddaduna lantas apa itu ragu-ragu siapa mereka orang banyak bi annaha di dalam sesungguhnya najasah taghayyarat itu berubah apa air itu taghayyar berubah apaan najasah taghayyuran pada perubahan muassiran yang membawa asar amla atau tidak. Fabayyana maka menjadi jelas annau sesungguhnya ma idza kana jika ada apa maqullatain 2 kulah la yataghayyaru tidak berubah apa 2 kulah bihadin najasah dengan ini najis al muqtadat yang biasa. Fa in qulta maka jika mengucapkan siapa kamu faqad qala maka sungguh bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahmil khabasan tidak membawa apa air khabasan pada najis wa maka surat jika banyak apa najasah hamala maka mengandung apa ha kepada najis. Fahada maka itu yang qalibu itu menjadi membalik apa hada alaika atas kamu. Fa innaha maka sesungguhnya najasah maka surat jika menjadi banyak apa najas hamala maka membawa apa air ha kepada najis dan begitu juga hukman pada hukum. Kama hamala sebagaimana apa itu membawa apa ma'ha kepada najasah hisan pada panca indranya atau secara lahiriahnya. Fala buddha maka tidak boleh tidak minat taksis daripada menentukan mengkhususkan ini bin najasah dengan najis al muqtadati yang biasa alal madhabain atas 2 madhab yaitu madhab Imam Syafi'i madhab Imam Maliki jami'an ahli semuanya. Walal jumlah dan atas jumlahnya globalnya famaili maka kecondongan saya fi umuri najasah di dalam perkara-perkara najasah ilal musahalah atau dalam musahalah atau ilat tasahul pada memudahkan pada membuat mudah fahman pada kefahamannya
min siratil awwalin, daripada perjalannya para orang-orang terdahulu, para anbiya wal mursalin itu. Wa hasman, dan untuk menutupi begitu juga para sahabat-sahabat. Lima detil waswasi, pada sumbernya waswas. Wa bidzalika, dan oleh itu tasahul, afta itu berfatwa siapa saya bitohar, dengan suci, fima, di dalam perkara waqa, yang terjadi apal khilafu, perselisihan, fi, di dalam min hadil masail, daripada ini masalah. At-tarfus salis fi kaifatil izalah, bagian ketiga itu adalah bagaimana tata caranya untuk menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.